Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Ya Tuhan, manipulatif banget sih orang ini. Padahal ada kok cara untuk mengkomunikasikan informasi ini tanpa harus merendahkan orang lain. Mari kita breakdown perkataan host itu. Mohon diterima keputusan Dewan Juri. Tone policing. Ketika formalitas atau kesopanan adalah suatu ekspektasi, terkadang hal tersebut dijadikan senjata untuk menyetop kritik. Memaksakan peserta untuk menerima kenyataan tanpa melihat objektivitas dari jawaban tersebut. Itu benar atau salah gitu? Ini adalah hal yang terjadi ketika peserta dipaksa untuk menerima Keputusan Dewan Juri, karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti. appeal to authority. Kita bisa mendengar dari bagaimana MC meninggikan otoritas juri lebih daripada kebenaran jawaban itu sendiri. MC itu lupa kalau semua orang bisa salah. Walaupun mereka adalah orang yang Sangat berkompeten dan sangat teliti. gaslighting. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Ketika gue denger video ini pertama kali, gue langsung shock. Karena ini adalah contoh dasar dari gaslighting. You just don't do that. Maaf ya, jawaban yang peserta berikan itu didasarkan pada fakta dan bisa dibuktikan benar atau salah. Ketika jawaban tersebut disederhanakan menjadi Perasaan adik-adik saja. hal itu disenjatakan oleh mereka untuk merendahkan dan meragukan validitas jawaban mereka. Red herring. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Saat mereka sedang ragu dengan jawaban mereka sendiri, salah satu taktik untuk mengalihkan perhatian adalah untuk memberikan solusi yang hampa. Alih-alih mempertanyakan kembali kebenaran jawaban kepada juri, MC memilih untuk buru-buru melanjutkan acara. Dia mengabaikan bahwa ketika peserta melihat tayangan ulang nanti, acara udah selesai, yang menang udah menang, dan kejelasan tentang jawaban mereka dikesampingkan. Hal ini memberikan dalih palsu untuk sebuah solusi, bukannya fokus pada isu utama. Leading statement. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Ketika MC menggunakan pertanyaan tertutup untuk mengarahkan situasi agar berlanjut tanpa resolusi. Pertanyaan tersebut digunakan sebagai intimidasi kepada peserta supaya tidak mengganggu jalannya acara, sekaligus sebagai arahan kepada juri untuk mengabaikan masalah yang sedang diutarakan. Lanjut aja gitu. Jadi bagaimana sih cara untuk mengkomunikasikan informasi yang sama tanpa harus merendahkan siapapun? Well, baik, isu itu sudah kami dengar dan akan ditangani oleh pihak staf serta Dewan Juri. Pada saat ini, oleh karena keterbatasan waktu, kami harus melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana? Apakah disetujui oleh kedua belah pihak? Ya, gitu aja. Tentu saja jawaban ini pun tidak sempurna. Pasti ada orang lain yang bisa memberikan kalimat yang lebih baik deh. Tapi pada akhirnya, goal kamu sebagai MC adalah untuk memandu acara, bukan untuk menghakimi peserta maupun Dewan Juri. Memberikan pertanyaan yang terbuka dan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat adalah respon yang bijak. Selain daripada itu, hal ini memberikan semua pihak kesempatan untuk didengar, sementara tim staff merespon di latar belakang. Pada akhirnya aku pun mengerti bahwa MC tersebut tidak ada maksud untuk merendahkan siapapun. Ketika kamu sedang memandu acara langsung, kamu gak selalu bisa memikirkan respon yang paling bagus gitu. Ini pun cuma 20 detik dan 49 kata dari acara yang durasi hampir 2 jam. Sedihnya di saat krusial itu, MC memilih untuk memandu acara dengan cara yang kurang baik. Di sisi lain, aku pun tidak suka bagaimana orang-orang memilih untuk membuli MC tersebut daripada membahas tentang dua Dewan Juri yang membuat keputusan salah. Yang juga by the way, orang ini pernah diperiksa oleh KPK tentang kasus korupsi 17 miliar dan yang satu ini pernah dilaporkan karena tidak jujur tentang kekayaannya. Menurutku menggunakan AI untuk merusak reputasi orang, even as a joke, itu jijik. Tau gak sih? Selain itu, siapapun yang melihat situasi ini dan berpikir, oh saatnya kita teror MC dan keluarganya, bahkan sampai memberikan ancaman agar MC bunuh diri, mereka tuh manusia yang lebih sampah daripada MC itu sendiri. Tapi di sisi yang lain, bagaimana MC ini merespons situasi pasca kejadian pun bukan cara yang terbaik. Selebih dari postingan utamanya tentang masalah ini, yang aku akui sebagai respon yang baik, dia pun selalu memposting tentang bagaimana dia itu korban dari situasi ini. Baik dari teman-temannya maupun dari netizen. Ya menurutku kritik itu adalah konsekuensi dari perbuatan lu sendiri. Harusnya dipakai sebagai bahan refleksi dan bukan sebagai alasan untuk berpura-pura menjadi korban dari kesalahanmu sendiri. Bagusnya sih dia sudah menghapus baik postingan tersebut. Jadi aku cuma tahu buktinya dari berita-berita yang beredar. Tapi dia pun masih memposting tentang masalah ini 1 bulan kemudian. Ya akhirnya itu emang pilihan dia sih mau posting itu gitu. Namun aku cuma bisa bilang aku gak bakal ngelakuin itu kalau aku di posisi dia. Apalagi setelah apa yang kamu bilang ke peserta itu.